Abdul. Oke, baik Bapak Ibu, saya kembali mengulangi kegiatan hari ini, yaitu saya akan diseminasi modul 1.4 budaya positif program guru penggerak. Saya adalah CGP Rekognisi angkatan 9 Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun yang saya catat gitu ya. Saya kurang mahir dalam berpantun. Pergi belayar ke Tanjung Uma. Dalam pelayaran berjumpa Pak Arif. Hari ini kita belajar bersama di acara diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini tentunya guru mampu memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitkan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, guru memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta budaya positif. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu kesepakatan kita. Pertama, hadir seutuhnya dan berpartisipasi aktif ya Bapak Ibu. HP-nya mode diam atau silent. Iya, di sini boleh digetarkan saja. Gitu. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghargai. Yang keempat, mengikuti diseminasi dengan perasaan yang gembira dan bersemangat untuk belajar. Gimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Bahagia, gembira? Ada yang sedih? Tidak ada ya? Oke, Bapak Ibu, topik kita hari ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya mengajak Bapak Ibu dulu untuk ice breaking. Nah, oke, siap ya Bapak Ibu ya? Sudah? Nah, saya harapkan Bapak Ibu suka. Oke, Bapak Ibu yang belum ada pasangan tempat duduknya, silakan cari pasangan dulu. Jangan sampai salah pasangan. Nah, silakan. Oke, sudah ketemu pasangan Bapak Ibu? Sudah? Oke, silakan pasangan. Bu Enda pasangan sama siapa Bu Enda? Sama Pak Arif? Waduh, mohon maaf ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Tapi dalam bermain tentu ada makna. Bapak Ibu, saya akan memilih Bapak Ibu yang A dan yang B. Ya Bapak Ibu ya. Coba saya minta yang sebelah kanan Bapak Ibu adalah A, sebelah kiri Bapak Ibu adalah B. Siapa sebelah kanan Bapak Ibu? A. Iya, sebelah kiri adalah B. Oh, oke. Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu, di tangan untuk yang sebelah kanan. Ingat bahwa Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan kepal dan genggam itu. Oke, Ibu isi di tangan sebelah kanan Bapak Ibu sesuatu yang berharga, sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya. Dan teman B, silakan lakukan membujuk, merayu atau mengintimidasi untuk Bapak Ibu menyerahkan barang berharga itu kepada teman Bapak Ibu. Oke? Siap ya?
Oke, siap. Sudah paham Bapak Ibu dengan cluenya? Siap ya? Bapak Ibu yang sebelah kanan, saya ulang kembali lagi. Bapak Ibu yang sebelah kanan, apabila tangan sebelah kanan Bapak Ibu itu Bapak Ibu isi dengan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Oke? Teman B mencoba merayu dan meminta yang Bapak Ibu genggam itu. Oke, Bapak Ibu ya? Oke. Dan siap Bapak Ibu dengan cluenya? Saya kasih waktunya 30 detik untuk Bapak Ibu B merayu, meminta agar teman Bapak Ibu memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Bapak Ibu. Oke ya? Oke, siap? Paham? Oke, coba siapa yang belum paham kira-kira? Oke, Ibu masih perlu? Oke, coba ya. Saya ingatkan kembali. Bapak Ibu yang sebelah kanan adalah A. Iya. Sebelah kiri, iya. Sebelah kiri adalah B. A memiliki suatu barang yang berharga miliknya, yang ada di dalam kepalan tangannya. Digenggam ya Bapak Ibu. Jangan sampai ini nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang B meminta kepada teman A barang berharga yang Bapak Ibu miliki. Ya Bapak Ibu ya. Tapi teman yang B tahu apa yang kita genggam? Tahu. Ya Bapak Ibu ya. Dia meminta barang itu untuknya. Boleh membujuk dengan merayu, boleh mengintimidasi, dan segala macam. Oke? Bapak Ibu ya. Oke, waktunya cuma 30 detik untuk merayunya atau membujuknya, untuk menyerahkan barang itu untuknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya mulai dari sekarang, Bapak Ibu sudah paham ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, waktunya 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Semuanya sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke, masih belum atau masih merayu? Oke. Bu Wiwi, waktunya sudah habis Bu Wiwi. Oke ya Bapak Ibu ya. Sudah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah memberikan barang itu kepada teman? Oke. Yang sudah memberikan barang itu kepada teman. Oke. Siapa yang tidak memberikan barang itu kepada teman? Siapa? Itu ya. Oke. Saya mau minta Bapak Ibu boleh dulu. Oke. Bapak Ibu, saya mau minta satu orang berpendapat tentang kenapa Bapak Ibu sudah memberikan barang yang Bapak Ibu miliki itu kepada teman Bapak Ibu. Siapa tadi Bapak Ibu yang sudah memberikan? Bu Cici sudah memberikan? Oh iya. Saya boleh minta pendapat Bu Cici? Oke. Silakan Bu Cici. Alasan yang memberikan untuk berbagi yang pertama, yang kedua dia merayunya pandai gitu loh. Jadi dulu deh aku gitu, kita aja pakai gitu. Tepuk tangan dulu buat Bu Cici. Oke, sekarang yang paling susah diminta tadi siapa? Ayo. Ya, oke, silakan. Saya minta Bu.
sih Pak Peggy, sebenarnya saya tadi minta untuk keperluan siswa. Nah seolah-olah ibu ini, Bu pinjam ya Bu, kebetulan nanti ibu di jam kedua, saya jam pertama, minta ya Bu pinjam dulu saya, karena saya butuh untuk masuk di jam pertama. Saya bilang, ibunya bersikeras, enggak, saya perlu juga, padahal saya udah bikin kru, ibu di jam kedua butuh itu. Jadi dia ada komitmen juga. Mungkin saya takut nggak dikembalikan ya, karena dia masuk di jam kedua gitu. Seperti itu Pak. Makasih. Oke, tadi siapa lagi yang tidak mau memberikan barang itu kepada teman? Ibu tidak mau memberikan? Sudah mau? Yang tidak mau siapa tadi? Ayo. Oh, kena ancam. Oke, ibu nggak mau ya tadi ya? Memang nggak mau ya? Oke, saya minta ibu kasih alasan. Bapak, tadi saya tidak mau memberikan karena yang saya pegang itu kebetulan saya juga akan memakainya untuk persiapan saya mengajar nanti. Kalau ibunya di jam kedua ibunya memakai, tapi saya juga memakai untuk persiapan saya untuk mengajar nanti. Luar biasa, ibu. Saya belum kenal nama ibu siapa? Bu Rini. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Tepuk tangan buat Bu Rini. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ini dari Dr. William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Apa itu ilusi? Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Bapak Ibu tadi ada yang memaksa nggak? Ada yang memaksa nggak? Ada ya? Ada paksaannya. Oke. Ada paksaan untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua loh Ibu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tadi Bapak Ibu sudah mencoba membujuk dan meraih teman? Sudah, oke. Ini perubahan selanjutnya. Ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini artinya bahwa apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah mengajak murid ya Bapak Ibu ya, untuk dia tuh melakukan hal yang sama seperti kita. Biasanya kan seperti itu ya. Ini lebih kepada kita sebagai trainer. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Stephen R. Covey itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini ada perbandingan antara stimulus dan respon dan teori kontrol. Tadi Bapak Ibu sudah mencoba nggak mengontrol orang lain? Ketika Bapak Ibu meminta, Bapak Ibu mengontrol orang lain? Belum masih mati ya, baik. Kita melihat bahwa betul kata Bu Bibi bahwa dalam waktu 30 detik tentu tidak bisa kita untuk mengontrol orang lain. Iya, betul. Betul.
karakter orang itu berbeda. Ada orang yang mudah untuk kita kontrol, tapi ada orang yang tidak bisa kita kontrol. Gitu ya. Memang pada hakikatnya Bapak Ibu, orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sementara stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, ada sebab dan akibatnya gitu. Tapi di sini kita lihat lagi Bapak Ibu. Kalau berancu pada teori kontrol, tentu semuanya kita lihat bahwa orang lain bisa mengontrol saya karena stimulus respon, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang dikatakan teori kontrol. Hakikatnya adalah manusia itu sendiri yang akan mengontrol dirinya, bukan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya. Yang mana Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kadang-kadang kan tipe anak beda. Ada yang dengan hukuman baru bisa. Ada yang dengan pujian baru bisa. Jadi mungkin dari segmen yang ada 3 di atas tuh ada kalanya hukuman dapat, ada kalanya hukuman tidak bisa dijadikan mendisiplinkan anak. Karena tipe anak itu berbeda-beda. Ada yang haus pujian, ada yang bisa dengan hukuman, ada dengan hal yang lain. Mungkin begitu. Kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Cici. Kok lemas gitu Pak Ibu? Oke. Anak itu beda-beda Pak. Ada yang bisa dikasih pujian, ada yang nggak bisa dikasih pujian, begitu ya Pak. Ada yang dia harus dapat hukuman gitu ya Bu Cici. Kalau dapat, iya. Kalau dihukum ini mungkin ada perubahan gitu ya. Oke, baik. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau berpendapat? Bu Puji, kira-kira ada yang mau pernyataan ini gimana? Bapak-bapak, Bapak-bapak silakan. Kira-kira setuju dengan pendapat ini? Setuju? Apa yang menyebabkan Pak Mis setuju dengan pernyataan? Boleh Pak Mis berdiri di sini? Tidak sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Bu Cici itu sudah kita semuanya di pengajian di lapangan. Jadi karena secara psikologi anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi memang karena anak ini mempunyai latar belakang dari kehidupan dari rumah, kan? Jadi secara analisa kita sebagai pendidik kita bisa membaca, artinya kita mempunyai budaya, oh karakter ini seperti ini, mungkin dari suatu tindakan menjadikan sebagai indikator untuk ibadah seperti ini. Jadi kadang-kadang memang sesuai dengan misalnya anak rajin, anak tanggung jawab, dan cuek.
tugas kita lah yang setiap anak itu ya kita harus perhatikan dan kita harus bersikap adil terhadap anak tersebut. Namun dalam memberikan sebuah sanksi kita harus kontrol supaya tidak terjadi yang berlebihan sehingga menyebabkan suatu tindakan yang mungkin orang tuanya protes ambil, apalagi kadang-kadang seperti itu. Karena pada dasarnya kadang-kadang ada juga orang tua yang sampai saat ini membela anaknya gitu. Walaupun anaknya dia salah, dan guru sudah mengontrol, tidak hanya cara kontrol melihat tapi dengan catatan-catatan kualitas. Itulah yang terjadi saat ini. Jadi sebagai pendidik tetap bisa menguasai diri, mengontrol anaknya supaya terjadi kenyamanan dalam proses pembelajaran. Amis, tepuk tangan dulu buat Pak Amis. Luar biasa. Ini berbicara tentang kontrol dari rumah dan sekolah, begitu ya Pak Amis ya? Oke, terima kasih. Baik, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nih, Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Baik, memulai sesuatu dari diri kita, gitu ya, Bu Wiwi. Kira-kira apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Selain itu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dengan Bapak? Tegas. Oke. Tepat waktu. Apalagi? Tanggung jawab. Apalagi Bapak Ibu? Aturan. Tata tertib. Oke. Banyak ya Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke sini. Apa makna disiplin? Disiplin dalam masalah ini disiplinan, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya positif, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk dapat mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu, betul. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan disiplin, Bapak Ibu berbicara tentang aturan, berbicara tentang ketidaknyamanan. Itu yang biasa terjadi. Beda Bapak Ibu disiplin dengan disiplin diri. Nah, kalau disiplin diri itu yang Bapak Ibu sebutkan tadi tentang nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, mandiri, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Bapak Ibu, ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan ini pemikiran konsepsi dan teladan sikap merdeka ya Bapak Ibu ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi orang merdeka itu Bapak Ibu, dia tidak disiplinkan oleh orang lain. Iya, benar. Mendisiplinkan diri. Jadi tidak ada lagi unsurnya. Jadi kita akan mencoba mengontrol orang lain. Gimana caranya supaya kamu disiplin?
Gimana caranya supaya kamu ikut aturan ini? Kita berbicara peraturan, tapi tidak pada disiplin diri. Kita yang tahu apa yang akan kita lakukan itu berdampak. Kita tahu kalau disiplin itu buat apa sih untuk kita gitu. Itu adalah disiplin ini. Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, yang menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini yang disampaikan oleh Diana Gosen tahun 98. Jadi Bapak Ibu, membangun kebajikan universal itu tentunya lahir di dalam motivasi intrinsik, ibarat dari dalam diri kita. Tidak berbeda dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, adalah disiplin diri. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nilai kebajikan universal yang ada di setiap institusi. Ini Premier Years Program PYP Bapak Ibu, ini terkait dengan sikap. Ini nilai-nilai kebajikannya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai dan lain sebagainya. Begitu di kita, di kurikulum kita Kementerian Pendidikan, yaitu apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar tulisan 6 dimensi ini saja, tetapi ada butir-butir dan nilai-nilainya yang masih perlu kita kembangkan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan tentang disiplin positif tadi? Nilai-nilai kebajikan universal? Sebelum kita lanjut? Cukup? Oke, kita masuk kepada apa yang motivasi, penghargaan ya Bapak Ibu, dan restitusi. Kini saya tanya, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu di sekolah? Oke, lanjut. Siapa lagi? Tanggung jawab. Memberikan contoh kepada siswa. Ini oke, apa tadi? Pak Arif apa? Oh, fingerprint. Oke. Baik, Bapak Ibu, kira-kira kalau motivasi Pak Arif tadi ada fingerprint ya kan? Itu berbicara tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Tentang kehadiran. Tentang tentang aturan. Apabila Bapak Ibu tidak ada aturan, misalnya ini, kita nggak ada aturan, misalnya di sekolah kita mungkin capsek kita nggak mau tahu lah tentang absen misalnya. Bapak Ibu akan hadir tepat waktu atau gimana? Tepat waktu. Iya. Iya, benar. Itu yang disampaikan, itulah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan, itu rasa tanggung jawab. Kita sebagai guru adalah teladan bagi murid kita. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Oke, ini teori motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan. Tentu ada konsekuensinya, kan begitu ya. Lalu ini lahir dari motivasi eksternal. Ini bukan dari dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu pertanyaan. Nah, sekarang saya coba Bapak Ibu sedikit. Ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Pernah? Ketika kita mungkin ya, waduh, saya harus ikut kegiatan ini. Kalau enggak, saya bisa begini nih, kan gitu kan? Gitu. Itu yang motivasi eksternal. Itu merupakan kontrol dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga kontrol dari orang lain. Dengan cara apa, buat? Dengan cara memberi imbalan. Pernah nggak Bapak Ibu murid-murid di sekolah kita, kalau yang maju ke depan itu saya kasih hadiah gitu, pernah? Nah, itu masih motivasi eksternal. Itu belum lahir dalam diri anak kita. Karena anak-anak kita akan berpikir gini, aduh, saya belajar karena ada hadiahnya dari ibu itu, gitu. Benar ya? Kalau nggak ada hadiahnya, saya nggak akan mau. Berarti dia ini jangkanya jangka pendek, Bapak Ibu. Tidak berjangka panjang. Dan dampaknya ya seperti itu. Ya, anak akan merasakan bahwa ketika dapat hadiah, barulah dia mau untuk belajar, mau ke depan, gitu ya. Oke, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu, kita berbicara tentang motivasi dalam diri. Kita belajar itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan Bapak Ibu? Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan itu, tentu kita mau belajar karena ada sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan dari apa yang Bapak Ibu pelajari. Nah, setelah Bapak Ibu mencapainya, tentu ada hal yang bisa Bapak Ibu hargai. Itu apa? Diri Bapak Ibu, ternyata saya bisa mencapai. Gitu. Oke, di sini kira-kira ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya kira-kira di sini? Udah apa ya? Udah paham betul ya? Motivasi eksternal dan internal yang mana sih? Gitu. Bagaimana sih dalam menerapkannya? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini kalau sudah lahir dari dalam diri kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tentunya kita tidak diperintah, tapi kita yang memerintah diri kita sendiri. Oke. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk memahami table nanti. Bapak Ibu coba dibaca dulu di sini, pahami terlebih dahulu apa itu hukuman, konsekuensi. Pada tabel nanti saya akan perlihatkan. Setelah itu Bapak Ibu pahami terkait apa perbedaan hukuman, konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Coba dilihat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ya di sini. Terlihat ya. Terlihat Bapak Ibu ya. Identitas gagal, hukuman. Identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kita fokusnya ke tiga ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau identitas suksesnya itu disiplinnya, konsekuensi,
Sesuatu hal harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Oke, saya mau minta pandangan Bapak Ibu terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, siapa yang mau menyampaikan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Dari sini Bapak Ibu bisa gambarkan. Silakan Bapak Ibu. Pak Arif, silakan Pak Arif. Pas. Oke, Bu Puji. Ayo, saya tanya hukuman dan konsekuensi aja, restitusi nanti aja. Kira-kira apa? Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke, silakan Bu Cici. Di dalam hukuman itu ada konsekuensi yang harus dilaksanakan, dan restitusi itu mungkin itu pilihan dari, karena ketiganya itu berkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kan Pak Begi bilang tak usah restitusi kita bahas, tapi ini harus kita bahas karena mereka itu berkaitan. Ada hukuman, pasti ada konsekuensi yang harus dijalankan, dan terus harus ada juga konsekuensi itu adalah pilihan. Gitu loh. Jadi ketiga-tiganya itu sejalan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk saya. Oke, ayo yang lain Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ini konsekuensi dan hukuman dan konsekuensi. Boleh ketiganya sambil restitusi juga. Ya. Oke. Siap. Oke. Mari. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Saya kasih gambaran di sini dulu. Boleh, Bapak Ibu cuma satu aja memahaminya atau dua boleh. Bu Puji kira-kira? Ya, nanti kita akan bahas. Setuju dengan barisan ini? Setuju dengan Bu Cici? Gak setuju Pak? Ini. Ayo Pak, mari Pak. Bapak ke depan saja. Halo Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya Ari, saya dari SMP 57. Kalau misalnya disebutkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu adalah
timbangan dari sebuah kesalahan. Kalau konsekuensi itu bisa konsekuensi yang baik, konsekuensi yang negatif, konsekuensi yang positif. Kalau kita disiplin, contohnya datang tepat waktu, itu konsekuensinya akan jadi bagus, konsekuensi yang positif. Kalau datangnya telat, konsekuensi itu kan berkonsekuensi yang negatif. Contoh, pinjam kita nggak terhitung dan segala macamnya. Kayaknya segitu aja, sependek pengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ari ini. Pak Ari di belakangnya Pak Ari. Oke, Bu Wiwi. Baik Pak, saya mau hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya tertarik dengan murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini ada kisah nyata Pak. Kebetulan saya wali kelas di kelas tersebut. Ada anak itu memang tipikalnya itu aktif. Dan guru tersebut ingin anak itu tidak bergerak ketika belajar. Sedangkan anak tersebut dia memang tidak bisa. Saya udah, kamu coba ya lihat ke depan, terus kamu tahan dulu agak 5 detik saja. Nah, belum sampai saya berjalan ke depan, dia memang gitu. Ketika guru lain masuk, dia selalu dicap, kamu tidak mau mendengarkan ibu. Keluar kamu dari kelas. Keluar dari kelas. Anak itu merasa malu di depan teman-temannya. Dan 1 bulan anak tersebut tidak masuk ke dalam kelas. Dia dikasih hukuman, dia keluar dari kelas tersebut. Saya lebih suka guru memanggil siswa itu ketika dia sendiri daripada di depan temannya atau di depan guru lain. Seperti itu Pak Peggy. Jadi konsekuensi pun betul kata Pak Ari tadi, itu tergantung permasalahan yang terjadi terhadap siswa. Seperti itu. Kalau restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan ketika si guru itu memanggil si anak itu 4 mata. Jangan dipermalukan si anak ini di depan teman-temannya dan di depan guru lain. Dia merasa tidak nyaman dengan dan tidak pede dengan diri dia, Bapak Ibu. Malahan anak tersebut diberdirikan juga di depan majelis guru. Itu pun mereka diperundungkan. Guru juga loh sering membuli siswa. Jangan salah Bapak Ibu. Saya juga baru dapat Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Kita guru tidak boleh membuli siswa di depan temannya dan di depan guru. Maka dari itu saya lebih suka ke restitusi Pak Peggy. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Wiwi, luar biasa pengalamannya. Ini tadi tentang bagaimana penghukuman ya Bapak Ibu. Hukum tuh seperti ini gitu. Memanggil anak, memarahi anak di depan teman-temannya, begitu ya Bu Wiwi ya. Lalu ini ada konsekuensi ya. Tadi berbicara tentang konsekuensi, tentu berbicara tentang mengubah seseorang dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, tetapi itu merupakan suatu kontrol dari orang lain gitu. Itu jawabannya. Kalau restitusi, kita masuk ke sini dulu. Ini Bapak Ibu ya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi yang disampaikan Bu Wiwi tadi berupa psikis ya Bapak. Dan murid yang disakiti oleh suatu perbuatan dari atau kata-kata bisa melakukan perbuatan ataupun kata-kata, itu hukuman. Hukuman Bapak Ibu tidak adanya kesepakatan, berarti tidak ada konsekuensi di situ.
Tidak ada konsekuensi di hukuman. Hukuman itu terjadi langsung, Bapak. Langsung terpintas di benak kita. Wah, anaknya nggak ngerjain PR nih. Kira-kira kalau kita berbicara aturan, ada nggak kira-kira aturan anak itu tidak mengerjakan PR-nya? Tidak. Langsung kita judge, langsung hukum. Kamu harus kerjakan tugas kamu, kalau enggak keluar. Kan begitu ya, Bu? Nah, itu hukuman. Tiba-tiba saja, tidak ada tidak ada aturan ketika kita membuatnya bersama dengan murid, itu tidak ada. Tidak melibatkan murid, itu hanya keputusan kita sendiri gitu. Ini hukuman. Terjadinya tiba-tiba sesaat itu. Oh, ketika ini akan gini, Bapak Ibu, ini akan cenderung tidak seimbang, tidak balance. Hukuman ini cenderung tidak balance. Akan ada kesenjangan-kesenjangan. Bisa saja kita menghukum anak itu ketika kita lagi moodnya kurang bagus gitu. Iya, anak itu terlambat, langsung kita hukum gitu, ya kan? Nah, sementara anak yang besoknya terjadi lagi ada anak lain yang terlambat, tentu perlakuan kita akan berbeda gitu. Nah, ini yang hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi beda lagi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Bapak Ibu di sekolah masih ada nggak kira-kira poin gitu? Masih ya? Masih ya. Oke. Kalau di sekolah ini pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Misalnya ini, anak itu tidak bawa ketika dia datang ke sekolah, dia tuh pakai sepatu yang berbeda dengan temannya, ya kan? Bapak Ibu, ini kan sudah kita sepakati. Kita berbicara tentang aturan kalau bicara konsekuensi, betul? Nah, ketika dia terlambat datang ke sekolah, dia pakai sepatunya beda warna dengan teman-teman. Bapak Ibu pernah dengar gurunya yang langsung marah ketika anak itu berbeda sepatunya? Ada ya? Nah, di sini Bapak Ibu, coba kita masuk ke restitusi. Oke. Kita masuk ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju, ya Bapak Ibu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teorinya Diana Bosen ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke hukuman dan restitusi tadi. Kalau orang yang hukuman, ini hukum nih sifatnya hukuman, dia tiba-tiba aja pada saat belajar itu lihat anaknya yang tidur-tidur ngantuk ya Bapak Ibu ya, sering ya. Kita tidak melakukan restitusi kepada anak itu, tapi kita langsung, kamu tidur, pergi keluar, cuci muka, belajar di luar gitu, kan seperti itu. Itu sering terjadi. Konsekuensi yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berbicara aturan yang sudah kita sepakati, lalu anak yang melakukan kesalahan, kita langsung, kamu tahu aturannya? Apa aturannya? Begitu ya. Di sekolah nggak boleh kan pakai sepatu warna lain, gitu. Beda dengan restitusi. Restitusi ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut dulu. Nih ciri-ciri disiplin positif Bapak Ibu. Ya, ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan,
Restitusi menuntun untuk melihat ke depan, ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Nah, nih restitusi ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara kita nanti merestitusi. Nanti saya akan lihatkan praktik nyatanya dari restitusi. Kita masuk dulu ke keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Kesepakatan kelas itu adalah bentuk apa yang mereka murid-murid kita yakini dari kesepakatan itu. Nah, kalau keyakinan itu adalah apa yang mereka yakini dari kesepakatan itu. Oke, kita masuk ya ke keyakinan. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya. memerdekakan sendiri itu supaya mereka kita harus memiliki kesadaran masing-masing untuk mencapai kedisiplinan yang bisa. Jadi peraturan lebih keyakinan kelas lebih baik dari peraturan. Oke, baik. Oke Bu, baik. Keyakinan kelas, keyakinan tentu apa yang telah murid yakini berdasarkan kesepakatan yang dia buat bersama guru dan murid. Kan begitu ya Bu. Dan di sini kenapa tidak peraturan? Kita kembali lagi kepada yang tadi. Sifatnya peraturan itu membuat murid tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu. Terus hanya baiknya di berjangka pendek Bapak. Selagi dia masih bersekolah di situ, dia akan mengikuti peraturan atau konsekuensi yang ada gitu. Peraturan yang ada yang dia ikuti selama dia bersekolah di situ. Setelah itu dia tamat dari sekolah itu, dia tidak memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang menjadi peraturan itu hanyalah bersifat sementara. Kalau dia sudah meyakini apa yang dia yakini, oh ternyata saya kalau ikut ini, misalnya nih, saya nggak pakai rambut saya panjang nih ke sekolah, dia meyakini bahwa itu ada aturan di sekolah kan gitu. Dia hanya berbicara tentang aturan. Tapi kalau dia dari dalam diri mereka, wah saya nggak mau lah rambut panjang karena saya terlihat kurang menarik gitu. Atau dalam dirinya merasa saya tidak nyaman dengan rambut saya panjang. Itu yang namanya motivasi intrinsik dan keyakinan yang mereka miliki. Beda dengan berbicara aturan. Dia akan berbicara tentang konsekuensi. Kalau rambut saya panjang nanti saya ke sekolah, saya pasti akan dipotong sama rambut guru saya kan gitu ya. Saya dipangkas sama guru saya dan dibotak-botakin gitu kan. Dia berpikirnya seperti itu, tapi dia tidak meyakini bahwa dalam dirinya ada nilai-nilai yang kebajikan yang dia tanamkan. Gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dalam peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada aturan-aturan yang dia tidak memahami tujuan mulianya aturan itu seperti apa. Ketika mereka meyakini bahwa saya datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi gitu ya, dia meyakini bahwa kalau saya pakai pakaian yang lusuh tentu saya tidak enak dipandang, kan begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi berbicara tentang keyakinan, tentunya dia tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tentunya bukan itu capaian dan orientasi mereka, tapi tujuan mulia mereka. Mereka tahu peraturan itu untuk mereka seperti itu, untuk jangka panjang. Baik Bapak Ibu. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas. Gimana pembentukan keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas bukan hanya sekadar dibuat, ditulis di kertas karton itu, ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga selalu mengingatkan murid kita ketika kita melihat ada suatu hal-hal yang mungkin yang belum terpenuhi oleh murid kita ketika kita melaksanakan keyakinan kelas. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ini prosedur dan pembentukan keyakinan kelas. Oke, hindari yang pertama Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, pertama ajak murid untuk bercurah pendapat. Ya, boleh Bapak Ibu pakai kertas sticky note, biar mereka yang menyepakati apa yang dia yakini, gitu. Lalu hindari kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu, seperti jangan berisik. Ya, dari kita ganti dengan kata yang positif. Seperti apa Bu? Positif. Tidak ya Bapak Ibu, kita tidak berisik misalnya, kan seperti itu. Kita ganti kata-katanya berbicara dengan sopan, seperti itu. Lalu kita bisa tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Nanti kita rangkum, kita cari mana yang menjadi poin-poin pentingnya. Setelah itu baru kita lakukan keyakinan kelas ini dibuat, nanti disetujui bersama, disepakati, dan kita langsung implementasi. Baik. Nah, ini Bapak Ibu contohnya yang saya lakukan. Mereka menempelkan di plano dan keyakinan mereka, dan ini terbentuk ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita perlu tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, rasa diterima, dan kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Ini Bapak Ibu, kebutuhan ini 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan-kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi ada murid itu yang ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari gurunya. Lalu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi ada murid kita itu Bapak Ibu yang mereka tuh over so begitu ya Bapak Ibu, so off gitu. Dia pengen diakui gitu. Nah ini kebutuhannya, itu penguasaan. Dia ingin tampil gitu. Lalu kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan dan kemandirian atau ingin memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nih, biasanya dia merasakan bosan Bapak Ibu. Anak-anak ini biasanya dia merasakan bosan. Ini teori kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebebasan. Bahwa ada sesuatu yang dianggap bahwa aduh saya bosan lah belajar ini. Nah, itu termasuk dalam teori kebebasan. Nah, berikutnya adalah kesenangan. Kesenangannya kebutuhan akan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa gitu. Kan ada anak kita yang sukanya senang dia bermain ya kan main game gitu ya Bapak Ibu ya. Itu karena faktor kesenangan. Lanjutnya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira ada di mana di sini? Ya, pertama penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang mana kira-kira Bapak Ibu posisi Bapak Ibu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tentu Bapak Ibu masih mau menjadi sebagai penghukum? Tidak ya? Pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalahnya akan menggunakan keheningan. Saya masuk kelas Bapak Ibu hening. Merasa orang bersalah jadinya. Waduh, saya ada salah apa ya? Murid langsung mikir. Langsung kita tanya nih contohnya. Pertanyaan yang terjadi kalau membuat orang merasa bersalah. Anak-anak, Bapak sangat kecewa hari ini dengan itu membuat orang menjadi merasa bersalah. Iya kan? Iya, kenapa ya? Akhirnya anak itu menjadi ada rasa-rasa, aduh, ini salah saya ini gitu ya. Yang selanjutnya itu teman. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu berada nggak di posisi ini kira-kira? Kalau kita berada di posisi ini, biasanya suara kita lama, akrab, bercanda gitu. Kita anggap bahwa oh bagus, tapi ingat Bapak Ibu ada dampaknya. Bisa jadi ada diskriminasi kepada murid-murid yang tidak dekat dengan kita. Begitu ya. Dan yang selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau ini berbicara tentang konsekuensi ya Bapak Ibu. Saya memantau ini berbicara tentang konsekuensi. Jadi ketika misalnya nih, ketika anak kita dalam mengerjakan PR, kalau pemantau dia akan mengatakan bahwa apakah kamu tahu peraturannya? Gitu. Itu pertanyaannya. Apa konsekuensinya kalau kamu tidak melakukan ini? Itu kalau pemantau. Tapi dia juga meminta untuk anak bisa mengerjakan tugasnya dan menunggu tugasnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang dia tugaskan. Nih, Bapak Ibu ya, memantau atau berarti mengawasi. Kita beri pengawasan kepada anak. Kita lihat perubahan-perubahannya. Itu. Yang selanjutnya ada manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawabkan pada perilakunya. Nah, ini manajer. Manajer ini bisa berada di pemantau dan teman Bapak Ibu.
Jadi kalau kita manajernya suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat ke murid. Kita berbicara tidak sebagai teman saja, tapi kita bisa memantau ya Bapak Ibu ya. Dan juga di manajer ini tentunya lebih lebih melihat bahwa kita itu sebagai guru yang perlu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana murid kita bisa mengelola dirinya, gitu, dan menggali hal-hal positif yang ada dalam diri murid kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Sebenarnya ada video yang saya lakukan. Bagaimana caranya gitu. Nah ini, saya lanjut aja. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Bagaimana kita merestitusi murid? Pertama Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas murid. Tadi ya, kita bercerita tentang anak yang terlambat. Anak terlambat datang sekolah, terus tiba-tiba dia datang ke sekolah, dia pakai sepatu yang warnanya beda dengan teman-teman. Mungkin kalau berbicara tentang peraturan, mungkin tidak sesuai dengan peraturan. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kita tentu akan menstabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Tentu setiap kita ini Bapak Ibu, ketika melihat anak, misalnya dia terlambat seperti itu, terus pola seperti yang beda, kita tidak bisa menjudge anak langsung. Kita sampaikan, kita tanya. Misalnya anaknya kenapa buru-buru atau terlambat gitu. Saya buru-buru Pak, gitu ya. Kita tanyakan dengan ada suara yang halus, ya Bapak Ibu. Terus kita harus kasih stabilkan identitas. Ya, Bapak memahami bahwa atau Ibu memahami apa yang kamu lakukan tentunya seperti tidak lengkap mendengar alasan gitu, mendengar alasan murid, lalu kita tanyakan validasi kebutuhan. Apa alasannya terlambat? Pengertian. Anak itu terlambat mungkin untuk sekali mungkin bisa dimaafkan ya Pak. Tapi kalau sudah berulang-ulang ya Pak, anak itu kenapa kami terlambat? Terlambat bangun. Dia jujur, anak ini jujur. Bukan dia bohong gitu. Bu, saya terlambat bangun. Kamu tidak dibangunkan, tidak. Mungkin karena bisa jadi emaknya udah bosan menerima anak di bangunkan tiap hari, otomatis anak terlambat. Apalagi hari Senin kan mungkin hari Senin kan kita pacaran itu anaknya sering terlambat. Kenapa terlambat kamu saya Bu? Kenapa terlambat Bu? Tidak dibangunkan, tidak Bu. Itu masalah. Nah, kan gitu. Kamu diantar tidak usahanya untuk bisa jadi gitu Pak. Jadi untuk mengatasi seperti itu kita udah sekali misalnya kita Pak. Kalau udah berkali-kali itu kan dipanggil orang tua. Nah itu solusinya seperti itu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Masa lesu ini? Ayo Bapak Ibu. Oke, tadi saya katakan tadi bagaimana menstabilkan identitas anak, lalu validasi tindakannya. Kita tentu perlu menanyakan alasan kenapa anak itu terlambat misalnya. Lalu kita tanyakan keyakinannya. Ya gitu. Nah ini pertanyaan. Ya. Oke, baik. Sebentar ya. Ini materinya terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, materinya terakhir. Jadi biar lebih nyaman. Oke. Siap Bapak Ibu. Ini udah materi terakhir. Saya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana ya anak yang sudah berulang-ulang kali terlambat gitu. Setiap masuk dia terlambat. Masuk terlambat, ternyata Ibu sudah tanyakan, ternyata dia naik ojek gitu ya. Terus bangunnya kemalaman gara-gara ini. Tentunya Bapak Ibu, ini kembali kepada teori gunung es. Setiap manusia memiliki karakter, ya Bapak Ibu. Karakter itu tumbuh kalau dia dilakukan suatu repetisi atau pengulangan-pengulangan. Sama kayak kita belajar berjalan Bapak Ibu. Kalau kita belajar berjalan, kita nggak tahu kan Bapak Ibu, ketika kita bisa berjalan itu seperti apa.
Itu karena kita melakukan pengulangan. Kita belajar musik contohnya nih. Nah, ini contohnya guru-guru musik ya di sini. Belajar musik atau belajar nari. Tentu kita mendapatkan suatu pembiasaan itulah menjadi karakter. Nah, itu yang tidak henti-hentinya kita tanyakan Bapak Ibu pada keyakinan anak itu. Ketika kita pertama terlambat, besok terlambat lagi, kita kasih lagi restitusi lagi, besok restitusi lagi, besok restitusi lagi, kita sudah sampaikan juga kepada orang tuanya. Itu yang kita katakan bahwa kita harus melakukan pengulangan atau repetisi kepada anak itu supaya menjadi suatu kebiasaan dari apa yang murid itu yakini. Karena Bapak merubah suatu karakter itu sangat tidak gampang. Kayak balik kepada choice theory, teori pilihan tadi, yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa mengontrol manusia lain. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, disinilah kita berperan bagaimana selalu mengingatkan, bagaimana selalu mengajak. Memang Bu, tidak akan semudah yang kita sampaikan, tetapi kita harus tetap berusaha bahwa dia akan menemukan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Seperti itu. Dia akan tahu apa yang disampaikan waktu itu ketika setelah dia tidak bertemu lagi dengan ibu. Dia akan mengingat itu. Gitu. Oke ya Bu. Semoga tercerahkan. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Satu lagi nih Bapak. Nah ini teori kontrol, menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentu ada alasan orang melakukan itu. Mengapa? Gitu. Nah, yang ketiga kita tanyakan, kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua memiliki motivasi internal. Ingat Bapak, teori gunung es itu mengatakan bahwa gunung yang terlihat di atas permukaan itu adalah hal yang tampak dari diri kita. Tapi yang di dasar-dasarnya itu kan tidak nampak dari diri kita. Itu yang perlu kita ulang-ulang. Itu yang perlu kita lakukan pengulangan setiap saat. Iya, secara terus-menerus. Karena Bapak Ibu, kita adalah tuntunan. Nah, ya Bapak Ibu ya, kita bagi mereka adalah tuntunan. Kita adalah teladan. Ingat filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem umum Bapak Ibu ya, tutur Handayani. Ya Bapak Ibu, itu baik. Saya cek dulu Bapak Ibu. Nah, ini dan di penghujung ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik. Ini tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mengerti? Saya nanya sudah mengerti. Kira-kira ada yang masih ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan? Oke, baik. Tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Oke, saya mau minta umpan balik Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari pemaparan tentang disiplin positif atau budaya positif tadi? Baik, saya minta siapa ya? Siapa kira-kira Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Apa yang perlu Bapak Ibu tanamkan atau lakukan langkah selanjutnya? Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Peggy. Refleksi hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan ilmu praktek baik dari Pak Peggy, dan semoga ini berjalan dengan konsisten ya Pak ya. Kami juga akan melakukan sesuai perbedaan hukuman. Terus apa lagi, satu lagi Bu? Konsekuensi. Benar. Terus apa lagi Bu? Restitusi. Ya, tindakan atau apa Pak? Restitusi. Nah, itu sangat luar biasa Pak. Pokoknya tetap semangat dan mari kita menjadi guru yang berpihak kepada murid. Karena guru itu adalah teladan yang baik buat peserta didik kita di kelas. Mari kita belajar
dengan bahagia dan bersenang-senang karena siswa akan datang menjemput kita untuk belajar dengan kita. Bukan lari ketika belajar dengan kita, tetapi dia akan bahagia ketika datang kita ke dalam kelas dan akan menyambut kita dengan tepukan tangan. Nah, itu PR besar dari buat kita. Nah, dari tadi itu Pak Peggy banyak ilmu yang saya dapatkan. Pribadi saya luar biasa. Yang penting kita sama-sama berkolaborasi untuk maju. Terima kasih. Yang memberikan refleksinya ini, mari Bu, apa refleksinya hari ini? Gitu. Mari ke depan aja Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pelajaran hari ini? Jadi nggak apa-apa mau di depan aja. Bapak Ibu kayaknya belum meja tadi dibuka. Iya. Cukup banyak yang saya dapatkan hari ini karena kebiasaan di sekolah kan nggak ada peraturan yang dibuat yang disepakati yang harus kalau anak-anak melanggar ini konsekuensi yang harus diterima. Nah, jadi kita bisa lagi membuat kesepakatan dengan siswa kita. Jadi mereka merasa tidak terbebani dengan peraturan yang telah ada di sekolah. Nanti kita bisa mendiskusikannya lagi dengan murid-murid kita. Cukup karena mungkin kita sama-sama guru semua sudah tahu. Mungkin karena kita kurang pengulangan aja, jadi kita kembali merefleksi diri, jadi kita bisa jadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mendapatkan penguatan dari Bapak Ibu semua ya, dan Bu Mimi. Sedikit Bapak Ibu, tentunya ini sebagai penutup kita. Apa yang kita lakukan untuk merubah diri kita, yaitu kita harus melakukan suatu pengulangan atau repetisi dan pembiasaan. Karena karakter itu dibangun dari repetisi, bukan dibangun hanya semudah memberikan telapak tangan. Tentunya keberpihakan kita kepada murid adalah suatu teladan bagi mereka dan kita mewujudkannya untuk murid yang merdeka. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah bisa mengimplementasikan untuk hari ini dan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau beli durian di malam hari? Makannya tidak lupa pakai ketan. Cukup sekian destinasi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan.